Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat, di bulan yang haram, bulan mulia, di tahun baru 1444 Hijriah, Allah masih memberi kita semua nikmat iman dalam Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita, melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat di awal tahun Islam ini, di tahun baru Islam ini, mampu kita terima dengan rasa syukur dan tetap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mari nikmat yang terus Allah berikan dalam kehidupan kita di tahun baru Islam ini, kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan tetap menapak pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya mencapai kebahagiaan dunia akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa usia kita telah Allah berikan hingga dengan tahun baru Islam yang saat ini tengah kita jalankan. Artinya ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada teguran halus yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan di hari esok. Hadirin yang dimuliakan Allah, lighadin, di dalam ayat ini masa esok yang sementara dan masa esok yang selamat. Setiap kita hadirin yang dimuliakan Allah tentunya mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan dunia, banting tulang kerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ini merupakan jawaban ketika Allah mengingatkan kepada kita hendaknya setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Kita sebagai kepala keluarga berjuang bagaimana agar keluarga tidak kelaparan, tidak kedinginan, berjuang untuk masa depan anak cucu. Tetapi jangan lupa lighadi untuk hari esok, yakni kehidupan akhirat yang abadi. Kadang kita asik mengumpulkan dunia, kadang kita asik menghitung-hitung kemuliaan, kadang kita asik menghitung-hitung kehormatan, tetapi semua itu lupa bahwa akan hilang manakala kita niatkan bukan untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bekal akhirat nanti, yakni kemuliaan di mana kita disenyumkan
tersenyum Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kembali kepadanya. Kita lupa mempersiapkan hari esok kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat di tahun baru Islam ini hendaknya menjadi sebuah ukuran kita bersama. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang sebelumnya dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang ini. Bisa jadi beberapa hari ini merupakan hari terakhir dalam kehidupan kita, tetapi sudahkah beberapa hari ke depan nanti kita persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kacamata hitungan pihak Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa umur manusia itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita melihat usia Nabi kita Muhammad SAW itu 63 tahun. Hitungan orang ahli dunia, ahli kesehatan dunia mengambil umur rata-rata 65. Hadirin yang dimuliakan Allah, 65 dikurang dengan masa usia balik. Islam menentukan batas maksimal usia balik ada 15 tahun. Mari kita hisab sebagaimana Abu Bakar Siddiq memberikan kita, hendaknya setiap kita menghisab diri sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 65 tahun dikurang 15 tahun ada 50 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 50 tahun merupakan masa rentang kita, mulai dari sejak balik, itulah disebut dengan masa-masa emas. Masa-masa kita dihitung amal ibadah kita sampai dengan masa nanti ketemu 65 tahun, artinya 50 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, 50 tahun itu ada 18.250 hari, di mana dalam satu harinya ada 24 jam. Semua kita sama, 24 jam aktivitasnya sama, tidak ada yang beda. 8 jam kita gunakan untuk tidur, 12 jam kita gunakan untuk bekerja, 4 jam kita gunakan untuk bersantai. Lalu hitunglah apa yang sudah kita lakukan dalam masa 24 jam ini selama nanti 50 tahun yang akan datang. 8 jam kita gunakan untuk tidur, dikali 18.250 hari, ada sekitar 146.000 jam. Kalau dibulatkan dengan tahun, 17 tahun kita gunakan untuk tidur. Belum lagi tidur ini tidak bertambah menjadi penyakit tumor, bukan molor, artinya lebih 17 tahun kita gunakan untuk tidur. 12 jam kita gunakan untuk bekerja, banting tulang, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pejabat dan lain sebagainya. Belum lagi niatnya bekerja untuk ibadah. Berapa banyak orang bekerja niatnya tidak ibadah, sikut sana batin sini, menjatuhkan teman untuk agar kita naik menjadi pimpinan dirinya, menjadi pengganti sebagai pimpinan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam instansi tersebut. Hadirin yang dimuliakan, kita hitung 12 jam dikali 18.250 hari, ada 219.000 jam. Kalau dibulatkan dengan tahun, 25 tahun kita pakai untuk bekerja. 4 jam kita gunakan untuk santai, dikali dengan 18.250 hari, ada 73.000 jam kita gunakan untuk santai. Kalau dibulatkan dengan tahun, 8 tahun kita gunakan untuk santai. 17, 25 ditambah 8, 50 tahun. Itulah yang kita lalui sepanjang usia kita nanti dimasuk masa 65 tahun. Lalu ibadahnya di mana? Sholatnya di mana? Bahkan bukankah titik tekan ibadah kita tidak ada lain dalam penghambaan kita sebagai seorang hamba adalah ibadah sholat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu letak ibadah kita di mana? Mari kita hitung hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita laksanakan sholat, satu sholat aja di 10 menit, 10 dikali 50 menit, kita cukupkan dengan 10 menit lagi, 60 menit dikali atau 1 jam dikali 18.250 hari, maka ada waktu jam 18.250. Kalau dibulatkan dengan tahun, 1 tahun 7 bulan. Hadirin dimuliakan Allah, kita yang merasa dari sejak balik sampai saat ini sholat, kalau dihisab usia kita dalam ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah 5 waktu, itu kalau dihisab sampai dengan masa umur kita nanti 50 tahun, hanya 1 tahun 7 bulan. Belum lagi ketika kita di usia balik ke kanan ke kiri dulu, lupa kepada Allah.
Mampukah kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah? Manakala sholat 5 waktu ini menjadi poin terpenting dalam kehidupan seorang hamba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mensyukuri nikmat umur kita di masuknya tahun baru 1444 Hijriah ini, mari kita sambil bersyukur memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri lagi cara berpikir kita. Kita hijrahkan cara pikir kita, cara pandang kita, dan cara kita beragama. Jangan sampai kita beragama hanya agama tradisional, bangga menjadi anak seorang muslim, menjadi bangga orang tuanya, kakeknya orang Islam, tetapi rasionalisme kita terhadap agama kita tidak pernah kita pakai, sehingga kita tidak ada pembelaan terhadap agama ini, tidak ada pembelaan untuk memuliakan agama ini. Manakala kita hanya bangga status kita sebagai muslim tradisional, bukan muslim rasional. Ketika kita membatasi diri dengan muslim tradisional, maka tidak ada pengembangan keilmuan yang kita miliki. Kalau kita berpikir menjadi muslim rasional, maka berjuang, mujahadah, hijrahkan diri kita dengan ilmu agama, sehingga kita terhias badan tubuh kita dengan amal agama dan ilmu agama, sehingga agama Allah menjadi mulia, kehidupan kita menjadi terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk spirit hijrah 1444 di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan lahir batin kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dan melakukan amal sesuai dengan ilmu yang dituntutkan oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita berkah, anak turunan kita berkah, pekerjaan kita berkah, sehingga kelak menghadap Allah tersenyum. Rasulullah bangga bahwa kita menjadi hamba Allah, pengikutnya yang mampu menjaga diri dari kesucian, dari hal-hal yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.